Puji Bapa Yahweh, kita masih terus di dalam kitab Samuel ya, Samuel pasal ke 2 Samuel pasal ke-6 kita lihat ya. Beberapa hal yang kita bisa pelajari dari sana. Memang ini topiknya Roh Kudus ya. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus dari kitab, atau sedang belajar terus dari kitab 1 Samuel 1 sampai sekarang sudah di 2 Samuel pasal 6. Ya. Kita sudah belajar atau kemarin sempat menyinggung beberapa hal, khususnya tentang niatan yang baik. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, ya dosa. Ya. Tetap dosa di hadapan Tuhan. Dan di sini kita melihat Tuhan sedang mengajar kita sehingga kita dapat mengerti dengan benar serta melakukannya dengan benar. Ya, kalau kita lihat, kita coba lihat di dalam 1 Tawari pasal 13. 1 Tawari pasal 13 kita lihat ya. Karena hal-hal yang penting kita lihat di sini bahwa orang yang seharusnya tahu tetapi dia tidak mempraktekkannya itu bahaya ya. Ayat ke berapa ini? Ayat kedua lah mulai ya. Atau mulai dari ayat 1 lah kita baca. Daud berunding dengan para kepala pasukan 1000, pasukan 100, segenap pemimpin. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Yesrael, jika ini baik bagimu dan berkenan kepada Yahweh Elohim kita akan mengutus orang kepada saudara-saudara kita yang tinggal di seluruh tanah Yesrael. Dan bersama mereka para imam, ya ingat ya. Jadi jangan hanya lewat gitu aja, ingat para imam. Jadi ada imam di sana. Dan bersama mereka para imam, orang-orang Lewi di kota-kota di tanah pedagang, di tanah padang, dan mereka akan dikumpulkan kepada kita. Jadi intinya di situ ada imam. Imam harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau tidak mengerti ya bahaya. Ya, imam ini yang bisa menyesatkan kalau dia melanggar firman. Ya seperti zaman sekarang kan, seperti tadi kita hubungkan dengan khotbah tadi. Banyak imam, tetapi mereka mengagungkan bukan nama yang dari sorga. Bisa ditangkap. Nah imam itu harus tahu mana yang nama dari sorga, mana yang asalnya dari penyembah berhala. Nah, kita harus belak-belakan sekarang. Ya, kita harus berani mengambil resiko. Ini nama yang benar, ini nama yang tidak benar. Saya kalau saudara umpamanya di rumah terus bayangkan berapa banyak orang Nasrani yang memanggil nama Yesus. Hampir semua. Nah kalau nama Yesus nggak ada di sorga, genaplah apa yang dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Bisa ditangkap gak? Karena saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan, itu bukan nama dari sorga. Buktinya apa? Loh, ketika Yosef dapat mimpi, ketika Maria didatangin oleh Gabriel, kan yang dia bilang Yotsin Wawain, Yeshua. Bukan nama yang lain. Tuhan setia kepada firman-Nya. Ya. Nah, di sini kita melihat tergantung dari siapa yang bawa. Karena itu saya menghimbau saudara, mungkin ada yang dengar di luar sana. Ya, kita menghormati pelayan Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mengajarkan hal yang benar, harus hati-hati. Bisa ditangkap maksud saya. Harus hati-hati. Ya, harus sangat hati-hati. Kita lihat di dalam saat bilangan ini tadi ada orang Lewi kan. Orang Lewi kan, orang Lewi ini harus tahu. Ya, bilangan pasal 1 mulai ayat 47 sampai ayat terakhir 54. Kita baca dulu ya. Bilangan pasal 1 ayat 47. Tetapi suku Lewi menurut suku leluhurnya tidaklah terbilang di tengah-tengah mereka.
Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, hanya mengenai suku Lewi, janganlah engkau membilangnya dan janganlah engkau menghitung jumlah mereka di tengah-tengah Bani Israel. Malah engkau tempatkanlah orang-orang Lewi itu atas tabernakel kesaksian, atas segala perabotnya, atas semua yang ada di dalamnya. Perhatikan ya, mereka harus membawa tabernakel itu dengan segala perabotnya. Hanya orang Lewi. Ya, hanya orang Lewi. Ya. Dan untuk memindahkan mereka harus melayaninya, harus berkemah di sekeliling tabernakel. Saya pernah kasih tahu saudara kan, tabernakel ini di sekelilingnya itu harus orang Lewi dulu. Baru habis itu suku-suku lain. Ya, karena ada sebabnya, ini ayat-ayat ini sebabnya. Ya. Untuk memindahkan tabernakel itu harus orang Lewi. Ya, harus membongkarnya, memasang tabernakel harus orang Lewi, juga mendirikannya. Orang asing yang mendekat harus apa? Dihukum mati. Bisa ditangkap? Ini Torah ya. Torah itu tidak dihapuskan oleh Tuhan. Artinya kita terus baca. Bani Israel harus berkemah, setiap orang dengan kemahnya, setiap orang dengan panji-panji menurut barisan-barisan mereka. Tetapi orang Lewi, perhatikan ayat ini, haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian, sehingga tidak ada murka ke atas jemaat Bani Israel. Orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Terus kita lihat, dan Bani Israel melakukan semua sesuai dengan yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Demikianlah mereka telah melakukannya. Ya, tugas seorang imam Lewi itu dia harus tahu. Ya. Terus kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran pasal ke berapa? 25. Kitab Keluaran pasal 25. Kita lihat ya. Ayat berapa ini? Ayat 13 ya, mulai. Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia. Engkau harus menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada sisi tabur itu untuk mengusung tabur itu. Jadi tabur itu harus dipikul. Ya. Inilah kesalahan daripada orang Lewi pada zaman Daud. Sudah melanggar ini. Pelanggaran terhadap firman waktu itu ya langsung mati. Ya, langsung mati. Ya, inilah anugerah. Kalau kita sekarang yang nggak langsung mati masih diberi kesempatan untuk minta ampun. Kalau dulu langsung mati, si Usa dia megang aja langsung mati, kebakar badannya. Ya, nah di sini kita ya belajar lah, sama-sama belajar kan, untuk kita mengerti firman Tuhan bukan asal mengerti, tapi mengerti dengan benar. Untuk mengerti dengan benar ya baca. Kita kan umpamanya kalau saudara umpamanya beli alat baru kan. Alat rumah tangga lah di baru. Ya. Namanya baru kan belum tentu kita bisa mengoperasikannya. Ada buku petunjuknya. Bisa tangkap? Nah, kita baca dulu petunjuk, oh ini harus begini, harus begini, harus begini. Nah, begitu juga firman Tuhan. Ada petunjuknya karena itu Tuhan sudah mengingatkan. Firman itu harus diobservasi, diselidiki, dicek. Jangan sampai kita salah melakukannya. Jika seperti yang dikatakan, niatan yang baik tidak dilakukan dengan baik, ya bahaya. Bahaya. Ya. Ya mungkin ya kita sebagai pelayan Tuhan. Kadang-kadang yang mainnya to the point aja kan. Jangan kita muter-muter lah, ya. Karena banyak orang bilang, oh kita harus beritahu firman dengan lemah lembut.
Ya lemah lembut, kalau orangnya juga nggak mau dengar ya tetap aja. Hanya banyak orang ingin supaya kalau keras kan kita nggak terhibur. Loh, ketika kita mau melakukan firman, maka firman itu pasti menghibur kita. Nah kita harus jangan membuat itu hanya untuk keenakan daging. Tidak bisa. Dan kita melihat kesalahan fatal. Saya menilainya ini bukan kesalahan Daud ya. Karena Daud waktu itu memang dia sebagai raja. Memang kitab Ulangan, kita lihat Ulangan 17 ya. Ulangan pasal 17 ayat 18 kita lihat. Ayat 18. Namun harus terjadi ketika dia duduk di atas takhta kerajaannya, maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam orang Lewi. Ya, jadi Torah itu kan dulu kitabnya biasanya cuma ada di bait suci. Di bait suci yang menjaga kan ahli Torah. Karena itu kitab Torah itu mungkin cuma satu-satunya pada zaman itu ya. Cuma satu-satunya. Karena itu ketika Yeshua memberitakan firman di sinagoga, dia baca firman, baca Torah yang ada di sinagoga. Nah di sini kita melihat ya, seorang yang naik menjadi raja Yesrael berdasarkan perintah Tuhan. Berdasarkan perintah ya. Dia harus bukan hanya baca Torah, tapi dia salin. Kalau dia salin kan otomatis dia baca kan. Jadi baca, dia salin supaya itu nyerap. Bisa ditangkap. Nah, kalau sampai ini terjadi yang tadi dalam 2 Samuel, kita kan bisa nafsir macam-macam. Bisa karena dia mungkin sebagai raja yang baru diangkat, kemudian dia belum sempat baca atau nulis Torah itu, sehingga dia belum mengerti. Yang kedua, ada imam, kok imam nggak ngerti. Nah, jadi di sini kita melihat harus kita pun jangan sampai hanya tergantung kepada imam ataupun orang Lewi. Gak boleh. Karena apa? Karena keselamatan itu urusan pribadi. Orang Lewi atau imam tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya kita sendirilah yang bisa menyelamatkan diri kita apabila kita mentaati firman. Karena firman itu adalah Yeshua sendiri. Karena itu dia berikan Roh Kudus. Ketika kita nyeleweng dikit dia kasih tahu. Tapi kan kadang-kadang kita lebih mendengar kata hati kita daripada suara Roh Kudus. Akhirnya kita mengabaikan suara Roh Kudus, melakukan apa yang kita kehendaki, ya akhirnya kebinasaan. Tuhan dalam firman-Nya menulis itu belak-belakan ya. Engkau salah, engkau binasa. Ya. Kalau kita lihat banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita banyak hal ya. Tapi ya karena mungkin kita malas baca ya, atau mungkin menganggap itu hal-hal yang biasa aja, akhirnya repot ya. Kita lihat contoh ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal ke-13. Kita mulai baca ayat ke-7. Kemudian raja berkata kepada abdi Elohim, marilah ke rumah bersamaku, segarkanlah dirimu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Ini suatu tawaran dari raja. Apa jawab abdi Elohim? Abdi Elohim itu berkata kepada raja, sekalipun engkau memberikan setengah dari istanamu kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu,
atau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab, nah ini, beginilah dia memerintahkan kepadaku dengan firman Yahweh yang mengatakan, janganlah engkau makan roti atau minum air, dan jangan kembali ke jalan yang telah engkau lalui. Ini perintah Tuhan ya. Langsung kepada Nabi. Ya. Dan permintaan raja dia tolak. Tetapi kita melihat di sini, ya, ada ujian, ada cobaan. Nah, kita melihat selanjutnya, ya, kita lengkap ya, kita lengkap ayat ke-11. Seorang nabi tua tinggal di Betel dan anaknya datang lalu menceritakan kepada segala perbuatan yang telah Abdi Elohim itu lakukan pada hari itu di Betel dan berkata, dan perkataan yang telah dia katakan kepada raja, mereka juga mengatakan kepada ayah mereka. Kemudian ayah mereka bertanya kepada mereka, di manakah orang itu? Ke jalan manakah dia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan jalan yang Abdi Elohim dari Yehuda itu telah pergi. Maka dia berkata kepada anak-anaknya, pasanglah pelana keledaiku. Mereka memasang pelana keledai baginya, lalu ia menungganginya. Dan mengikuti Abdi Elohim itu, lalu mendapati dia sedang duduk di bawah sebuah pohon tarbantin. Kemudian dia bertanya kepadanya, engkaukah Abdi Elohim yang telah datang dari Yehuda? Dan dia menjawab, akulah dia. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Ini orang yang mengaku nabi ya. Kemudian dia berkata kepadanya, pergilah denganku ke rumah dan makanlah roti. Namun dia berkata, aku tidak dapat balik kembali bersamamu dan pergi denganmu, dan aku tidak akan makan roti dan tidak akan minum air bersamamu di tempat ini. Karena firman datang kepadaku dengan perkataan Yahweh, janganlah engkau makan roti atau minum air di sana. Janganlah engkau balik kembali untuk berjalan di jalan yang telah engkau jalani di atasnya. Perhatikan ayat ini selanjutnya. Dan dia berkata kepadanya, aku pun seorang nabi. Si bapak tua tadi. Aku pun seorang nabi. Aku seperti engkau. Dan atas perintah Yahweh, seorang malaikat telah berkata kepadaku dengan mengatakan, bawalah dia kembali bersamamu ke rumahmu supaya dia makan roti dan minum air. Ia telah berbohong kepada ini nabi atau mengaku diri nabi. Dan di sini kita melihat, jangan percaya walaupun dia seorang nabi, karena dia berbohong. Tetapi ini Tuhan izin, karena itu dikatakan ujilah segala sesuatu. Ketika artinya begini, kalau bisa aja kita menjadi nabi yang pertama tadi, yang mengatakan aku tidak boleh kembali karena perintah Tuhan. Bisa ditangkap? Kalau ada orang yang mengaku diri sebagai nabi besar sekalipun, kemudian dia mengatakan sebaliknya, aku juga seorang nabi, Tuhan perintahkan kamu, karena malaikat datang, Tuhan perintahkan kamu untuk ikut aku. Jangan kau percaya. Ngerti? Kalau Tuhan mau merubah perkataannya, maka Tuhan harus menyatakan sendiri kepada kita, bukan via orang lain. Bisa ditangkap maksudnya? Jangan sampai salah. Karena kesalahan, kalau saudara baca seterusnya, akhirnya Nabi itu mati dimakan singa. Karena apa? Karena dia tidak peka. Sehingga dia tertipu karena lebih mentaati apa yang dikatakan oleh nabi tua yang ternyata pembohong. Ya, artinya kita diajar oleh Tuhan supaya ya siapapun yang mengajar, kalau bertentangan dengan perintah Tuhan, jangan kau ikuti. Bisa ditangkap nggak dari ayat-ayat tadi? Kan sekarang banyak nabi-nabi palsu. Mungkin seperti apa yang tadi saya katakan. Wah, itu gembalamu sesat, masa nama Yesus nggak ada di sorga.
Loh, saya bisa buktikan kan dengan ayat-ayat firman yang minggu kemarin kita beritakan. Ya, itu jelas. Itu jelas. Tapi kalau kita tidak peka, ya bahaya. Ya, karena saya memang berani mengatakan bahwa tidak ada nama Yesus di sorga. Karena nama itu bukan dari sorga. Bisa ditangkap. Ya. Tapi sekarang kan Yesus sendiri bilang banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini namanya nabi ya. Nabi itu ya seolah-olah memberitakan hal yang benar. Tetapi sesungguhnya dia bukanlah orang yang taat kepada firman. Karena itu satu-satunya jalan bagi saudara dan saya, ya, satu-satunya jalan ya. Supaya jangan ketipu, ya baca firman. Betul nggak? Kita bisa menilai orang ini sesuai firman nggak? Kalau nggak sesuai firman ya abaikan aja. Tapi kalau itu sesuai firman, kita juga harus menguji segala sesuatu. Ya, jangan sampai kita tertipu. Karena dari pembacaan tadi kan jelas dikatakan, aku juga seorang nabi. Malaikat datang kepadaku untuk menyatakan bahwa balik si nabi yang lebih muda ini. Ternyata dia ditipu. Ya. Jadi artinya saudara dan saya harus berhati-hati, ya, berhati-hati. Kalau ada perubahan, harus Tuhan sendiri yang menyatakan kepada nabi itu. Bisa ditangkap? Karena Tuhan tidak mungkin berubah dari apa yang dia beritakan. Sebagai contoh, ya, artinya saya katakan, kalau dia mau rubah, dia yang harus ngomong sendiri. Artinya Bapak Yahweh yang harus ngomong sendiri. Kita lihat contoh. Di dalam 1-2 Raja-Raja 20. Kita baca mulai ayat 1 ya. Kita baca mulai ayat 1. 2 Raja-Raja 20. Pada masa itu, Hizkia jatuh sakit hampir mati. Lalu Nabi Yesaya anak Amos menjenguknya dan berkata kepadanya, beginilah firman Yahweh, ya. Berpesanlah kepada keluargamu karena engkau akan mati. Ya, engkau akan mati, tidak akan hidup. Tuhan ngomong sama Yesaya Tuhan perintah kasih tahu si Hizkia dia akan mati. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Yahweh dengan berkata, aku berdoa kepadamu ya Yahweh, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran dan dengan hati yang saleh, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu menangislah Hizkia dengan terseduh-seduh. Nah, perhatikan ayat 4 ini. Maka terjadilah Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, berbaliklah dan kamu harus mengatakan kepada Hizkia pemimpin umatku, beginilah Yahweh Elohim Daud melulu berfirman, aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu, lihatlah, aku akan menyembuhkan engkau. Engkau akan pergi ke bait Yahweh pada hari yang ketiga. Bisa ditangkap maksudnya. Kalau ada perubahan, harus Bapak Yahweh sendiri yang ngomong langsung. Tidak ada perantara. Kalau ada perantara, hati-hati. Seperti yang 1 Raja-Raja tadi. Nabi bisa nipu. Saya tangkap ya. Puji Bapak. Jadi Nabi biasanya dia dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan langsung berbicara dengan dia. Seperti dalam zaman raja-raja ya. Daud itu bicara sama Tuhan. Musa berbicara dengan Tuhan. Terus banyak yang langsung berkomunikasi dengan Tuhan, itu nabi. Begini. Nabi itu memang sebagai jabatan. Ya. Tetapi yang menetapkan dia sebagai nabi apa enggak,
Ya kita lihat, ya kita kan nggak bisa tahu, oh kau nabi. Dari zaman sekarang ini ada karunia nabi. Tetapi kalau nabi sendiri memang Tuhan yang menyatakan engkau jadi nabiku, artinya jadi juru bicara. Jadi juru bicaranya Tuhan. Tapi kan sekarang kita lihat ada banyak nabi-nabi. Bisa tangkap Pak Simon? Maksudnya bisa tangkap ya? Nah, bisanya di antara kita ada yang mempunyai karunia nabi, tetapi belum tentu nabi, tapi punya karunia kenabian. Karunia itu kan pemberian. Tapi kalau nabi yang dari Tuhan, dia sentiasa berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Nah, kita senantiasa berdoa sehingga kita juga mempunyai karunia nabi, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dia. Ya. Tapi ingat pada akhir zaman ini kan banyak nabi palsu. Nah, kita bisa membedakan itu nabi palsu dan benar apabila orang itu hidup dalam firman. Kita bisa katakan bukan selalu nabi, artinya kita bisa katakan dia orang yang hidup dalam firman. Karena nabi itu kan sebenarnya ya memang anugerah dari Tuhan. Karena tidak semua orang yang tertulis dalam kitab suci itu nabi. Ya, kita tidak bisa katakan seperti itu. Umpamanya siapa ya? Kayak Saul, kayak Harun. Harun aja lah. Harun kan kalau yang bicara sama Tuhan itu kan selalu Musa. Bapaknya bilang sampaikan kepada Harun. Artinya Harun pun imam besar. Dia kalau saya boleh menilai bukan seorang nabi, dia imam besar. Tetapi kalau Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, dia ngomong sama Musa. Musa menyampaikan kepada Harun. Bisa ditangkap maksudnya. Ya. Tetapi ingat, kita bisa mempunyai karunia seorang nabi. Tetapi karunia seorang nabi bukan berarti kita nabi. Namanya kan karunia. Saya tangkap ya. Ya kita terus berdoa karena itu perlu ya. Itu kan karunia Roh Kudus. Orang soal karunia Roh Kudus artinya kita berbicara dengan Tuhan. Ya seperti Pak Simon, aku pengen dengar suara Tuhan. Padahal baca aja firman Tuhan itu sudah suara Tuhan. Hanya kadang-kadang kita mau lihat dengan jelas gitu kan. Tapi kita lupa koreksi diri. Tuhan itu kudus. Oh kita masih marah-marah gimana mau lihat Tuhan. Ya gak bisa. Nah itulah. Jangan bilang oh, saya kan masih manusia. Memang kita masih manusia. Tapi jadilah manusia Tuhan. Manusia Elohim. Oke, kita berdoa ya.